Oke guys, kita balik lagi di channel Bang Gendul, dan kali ini aku mau nge-review custom ROM yang berbase MIUI, dan ini adalah MIUI 13. Ini hampir mirip sama yang kemarin. Alasannya kenapa aku review MIUI 13 lagi ya karena penasaran aja. Kemarin kan skor Antutunya dapat nggak gede ya, terus CPU throttling juga nggak sampai 60 gigs. Jadi karena penasaran aku review MIUI 13 yang lain yang beda developer, dan ada bedanya dan ada samanya ya. Jadi ada plus minusnya masing-masing. Apa aja sekarang kita bahas guys. Nah, jadi untuk custom ROM yang aku review kali ini adalah yang ini ya, MIUI 13 Xiaomi Cina ya. Jadi base nya dari Xiaomi Cina. Terus maintainernya Asan. Kalau yang kemarin kan Lucas ya, dan sekarang ini Asan, jadi beda maintainer. Untuk kernelnya dipakai itu Diageo versi 16 yang OC. Jadi ini udah nanti nggak perlu kita ganti kernel lagi kayak gitu. Untuk changelognya dan ada note ya, kalau misalkan kalian nemu SD card yang bermasalah ganti kernelnya maka bakalan fix ya. Ya ini untuk SD cardnya sih emang agak bermasalah, nanti bakalan kita bahas guys. Yang pertama kita ke kamera aja dulu ya, karena ini berkaitan sama SD card. Jadi langsung aku tes di bagian kameranya, ini ternyata emang ada masalah ya. Yang pertama untuk kamera sound ini walaupun sudah dimatiin dia tetap bunyi. Kemudian di bagian bawahnya ada watermark. Untuk device watermarknya seperti ini ya, udah aku aktifin. Kemudian fingerprint shooter ini walaupun kita sudah enable dia masih nggak bisa kita gunain ya. Dan untuk watermarknya sama stempelnya, untuk stempel waktu ini bisa muncul guys ya. Untuk yang lain ini nggak ada kendala kecuali di bagian panorama. Jadi kalau kita geser ke panorama, ini waktu kita set dia, waktu kita jepret dia itu nggak force close, cuman nggak bisa kesimpan, jadi nggak ada gunanya ya. Terus kemudian nggak ada save to SD card karena emang SD cardnya ini bermasalah. Jadi nanti mungkin bakalan aku ganti kernelnya. Untuk infonya bakalan aku tulis aja di kolom komentar yang aku kasih pin ya. Nanti misalnya kalian pengen request ya kalian balas aja pin ya, komentar yang aku pin itu aja. Kalau untuk video di sini nggak ada kendala ya, untuk video nggak ada kendala dalamnya seperti ini, dan ada image stabilization. Untuk video quality-nya juga sudah support 60 fps. Terus berikutnya masih ada kaitannya sama recording ya. Jadi di custom ROM ini tuh nggak ada screen recordingnya karena ya nggak tahu kenapa ya. Yang jelas di sini untuk screen recorder aku pakai recordingnya aku cari di Play Store ya. Jadi emang nggak ada untuk bawaannya. Kemudian soal aplikasinya di sini untuk bloatware bawaannya itu ada beberapa aplikasi Cina ya. Jadi sudah include langsung, cuman bisa kita hapus guys. Jadi kalian tinggal hapus aja kalau nggak butuh. Langsung aja kita masuk ke menu settingnya ya. Kita cek satu persatu di bagian SIM card dan mobile network. Untuk private network tipe masih sama kayak yang kemarin, masih 3 pilihan doang. Kemudian untuk hotspot dan tetheringnya, aku nggak tahu ini bisa buat tethering VPN apa enggak. Yang jelas di sini ada menu VPN sama private DNS juga. Kayaknya sih nggak bisa ya. Kemudian ada fitur yang baru di bagian special fitur. Kalau kemarin kan cuma ada sidebar ya. Kalau sidebar itu kalau misalnya kita hidupin, dia bakalan ada sidebar kayak gini. Nah, keterangan kayak gini ya, jalan pintas lah intinya. Di sini juga ada tab plus. Untuk tab plusnya itu kayak gini ya. Cuman untuk tab plus ini cara penggunaannya aku juga bingung, sudah aku praktekkan sesuai gambarnya itu, tapi nggak berfungsi ya. Mungkin nanti aku bakalan tes lagi. Kalau misalkan ada ada tambahan bakal aku tulis di kolom komentar aja guys. Kita cek dulu di bagian My Device ya. Di sini terbaca MIUI 13 21 12 28. Ini yang versi betanya. Dan untuk storage-nya kayak gini seperti biasa. Untuk sistem masih kayak gitu-gitu dong ya. Dan keterangannya ada SD card di situ, emang nggak kebaca. Nanti bakal aku tes ganti kernel. Hasilnya bakal aku tulis di kolom komentar. Kalau untuk fitur-fitur yang lain di sini masih mirip-mirip aja ya, masih sama. Dan perbedaannya sudah aku sebutin sebagian tadi. Di bagian recent aplikasi, di sini untuk tampilan recent aplikasinya kayak gini ya. Dan waktu kita klik tahan juga bisa buat ngunci aplikasinya biar nggak ke close. Tapi di bagian atas ini dia nggak ada pilihan buat hapus sampahnya kemarin guys ya. Kalau yang kemarin tuh ada, tapi ini udah nggak ada.
Padahal di bagian home screen-nya di sini sudah aku aktifin. Paling bawah kan biasanya ada show memory status ya. Ini kalau kita aktifin seharusnya dia mau muncul saat kita klik di recent aplikasinya, tapi ini nggak muncul guys. Kemudian di bagian quick settingnya kayak gini ya, dan sudah ada wired part juga, sudah ada wired part alias Xiaomi part, terus ada direct, ada FPS info yang tampilannya gede banget segitu ya. Jadi kalau kita pakai buat ngegame kayaknya bakal agak mengganggu ya. Terus ada thermal juga, kan bisa pilih mau performance, baterai, gaming, ultra baterai atau yang balance. Tinggal pilih aja guys. Kemudian pakai kernel bawaannya ini ya, pakai Diageo versi berapa tadi, 17 apa berapa, gak lupa. Ini dapat 144, padahal ini yang OC ya. Dan menurutku ini hasilnya juga lumayan oke. Kalau dipakai main game ya standar ya. Kalau untuk game-game yang sedang-sedang aja sih masih bisa ngatasi. Rinciannya kayak gini. Terus untuk verifikasinya kebaca Modifit ya, Modifit OS. Kemudian untuk hasil CPU throttling kayak gini ya, dan gipsnya di situ hampir 70 gips ya. Kayak gitu. Jadi ini emang karena faktor Diageo-nya jadi lebih tinggi dari yang kemarin, dan sampai akhir naik turun kayak gitu, tapi tetap stabil ya naik turunnya. Kemudian kalau kita slide di sini, kita aktifin control centernya ya. Kalau misalkan diaktifin untuk control center kayak gini masih sama kayak biasanya, kayak kemarin juga sama. Kalau kita set ke kiri juga bisa munculin notifikasi, tapi seharusnya untuk MIUI 13 ini tampilan control centernya nggak kayak gini harusnya ya. Untuk tampilannya beda harusnya, tapi karena ini memang wired, Redmi Note 5 masih nggak dapat, belum dapat ya, bukan belum dapat, emang nggak dapat update MIUI, jadi ya kayak gitu. Jadi mungkin gitu aja untuk review kali ini, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.